Apa yang kita lihat setiap hari seringkali hanya permukaan dari sebuah kisah yang lebih dalam. Kami dari kelompok 1 akan memperlihatkan luasnya sejarah yang meninggalkan kesan yang sangat besar sehingga mempengaruhi perubahan-perubahan bangsa. Setiap sudut kehidupan bangsa menyimpan sejarah, mulai dari yang menjadi rahasia umum sampai bahkan yang masih menjadi pertanyaan. Maka dari itu, mari bersama-sama kita menelusuri sejarah yang luas ini secara garis besar untuk pemahaman kita bersama. Orde Baru, sebutan untuk satu masa di Indonesia yang meninggalkan kesan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Masa Orde Baru berawal dari naiknya Soeharto resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1968. Pemerintahan Soeharto mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kemudian memberikan dampak yang besar dalam perubahan bangsa. Pada masa pemerintahannya, kira-kira bagaimana cara Soeharto mengendalikan negara dengan tangan besi? Dan apa yang terjadi pada mereka yang berani menentang kekuasaannya? Nah, penasaran dengan pemerintahan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru? Mari kita bahas dan telusuri lebih lanjut berbagai kebijakan yang memiliki pengaruh tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, dan juga bidang budaya. In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. In April 1998, shortly after the re-election of Suharto, a former army general and ruler of Indonesia for 32 years, students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis. This was only the latest incidence of Indonesia's student rising to voice the aspirations of the people and being beaten down for their trouble. Nah, yang pertama, pembaharuan Kabinet Dwi Korah. Keputusan Presiden nomor 5 pada 18 Maret 1966 menginisiasi pembaruan Kabinet Dwi Korah, menandai langkah awal menuju perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan. Pembaharuan Kabinet Dwi Korah terjadi pada tahun 1964 di tengah situasi politik Indonesia yang penuh tantangan. Saat itu, Presiden Soekarno menginginkan perubahan besar dalam struktur pemerintahan untuk menghadapi berbagai krisis, terutama ekonomi dan politik. Kabinet Dwi Korah, yang berarti Dwi Komando Rakyat, kabinet ini bertujuan memperkuat pertahanan negara dan mengatasi masalah internal dengan mengutamakan peran militer dan nasionalis. Pembaruan ini mencerminkan semangat perjuangan dan nasionalisme untuk menghadapi tantangan dari luar dan dalam negeri. Yang kedua, pembubaran PKI. Orde Baru membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan organisasi pendukungnya sebagai upaya untuk menghilangkan pengaruh komunisme. PKI dibubarkan setelah peristiwa G30S PKI pada 1965 dengan Soeharto yang menguasai kekuasaan dan melarang aktivis komunis. Tindakan ini diikuti dengan pembersihan anggota dan simpatisan PKI. Ribuan anggota PKI ditangkap, diadili, dan banyak yang dipenjara bahkan dibunuh. Ketiga, pelaksanaan pemilu. Pemilu pertama pada 1971 diselenggarakan setelah Soeharto resmi menjadi presiden. Dan kemudian terus dilanjutkan pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun. Pada saat itu, hanya partai-partai yang dianggap loyal terhadap pemerintah yang diizinkan ikut mencalonkan diri dalam pemilu, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Golkar yang didukung oleh pemerintah selalu memperoleh kemenangan dominan sehingga memenangkan pemilu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Berakhirnya rezim Soekarno yang biasa disebut sebagai Orde Lama menandai pergeseran rezim. Setelah krisis politik yang merenggut ratusan ribu jiwa dan menumbangkan kekuasaan Presiden Soekarno, transisi kekuasaan kemudian dimandatkan MPRS kepada Jenderal Soeharto. Transisi ini kemudian berakhir dengan diselenggarakannya pemilihan umum pada tahun 1971. Sistem yang digunakan dalam pemilu 1971 ialah sistem perwakilan berimbang
dengan menganut sistem stelsel daftar mengikat. Artinya, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih, karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Yang keempat, duifungsi ABRI. ABRI atau singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada masa Orde Baru merujuk pada peran ganda TNI, yaitu untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menjadi kekuatan tersendiri dalam politik. Namun, tidak hanya bertugas menjaga stabilitas negara, ABRI juga terlibat langsung dalam politik dengan banyak pejabat militer menduduki posisi penting dalam pemerintahan, legislatif, dan berbagai institusi. Selanjutnya, kebijakan yang kelima adalah P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah dengan upaya memberikan pemahaman tentang Pancasila kepada seluruh masyarakat dan melarang adanya organisasi yang tidak menggunakan Pancasila sebagai ideologi. Dan yang keenam adalah program transmigrasi. Program ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk meratakan penduduk dan juga pembangunan di seluruh Indonesia. Tentunya setiap masa kepemimpinan dari presiden yang pernah maupun sedang menjabat sekarang memiliki kebijakan maupun peraturan yang ditetapkan dengan tujuan tertentu. Begitu juga dengan masa Orde Baru atau masa di bawah kepemimpinan Soeharto. Dengan kebijakan yang ada, bagaimana nih respon masyarakat dan kondisi Indonesia saat masa-masa itu? Saat masa Orde Baru, masyarakat cenderung terbatas dalam memberikan pendapat maupun aspirasi. Kenapa? Pertama, pemerintah yang mendominasi politik. Hal ini karena Soeharto menerapkan sistem politik yang mengutamakan stabilitas dan menghindari konflik. Kalau diperhatikan tadi, partai politik dibatasi menjadi 3, yaitu Golkar, PPP, dan juga PDI, sehingga demokrasi juga terbatas. Kedua, walaupun pemilu pertama kali dilaksanakan di masa Orde Baru, namun faktanya pemilu pada masa inilah yang menjadi paling kacau atau tidak adil. Pasalnya, selama pemilu Orde Baru, kemenangan didominasi oleh Golkar berkat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pemilu dikendalikan sebagaimana rupa agar kemenangan akan selalu didapatkan oleh Partai Golkar. Ketiga, sensor ketat terhadap media, pers dan media massa diawasi melalui SIUPP, yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, yang bisa dicabut sewaktu-waktu jika dianggap melawan pemerintah. Tentunya jika ada pendapat-pendapat yang terkesan menjatuhkan pemerintah saat itu, pemerintah akan mencabut izin itu. Media dilarang memberitakan hal-hal yang dianggap mengancam stabilitas seperti kritik terhadap korupsi atau pelanggaran HAM. Keempat, pembatasan terhadap aktivis. Banyak aktivis, mahasiswa, dan jurnalis yang berani mengkritik pemerintah kemudian mengalami penculikan, intimidasi, bahkan pengasingan. Contoh kasusnya dapat dilihat dari penculikan aktivis di tahun 97 sampai 98 oleh tim Mawar dari Kopassus. Dan yang kelima, peran militer dalam kehidupan sipil. Dengan kebijakan duifungsi ABRI, militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam pemerintahan dan politik. Setiap kritik terhadap negara sering dianggap sebagai ancaman keamanan, sehingga militer berhak untuk mengambil tindakan represif atau tindakan yang menekan, menahan, maupun menghentikan. Selama masa Orde Baru terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat merajalela. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi negara dan perkembangan serta pertumbuhan negara yang lebih sejahtera. Pemerintah yang mengontrol segala aspek hingga pengelolaan sumber daya di daerah-daerah sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan. Terjadi ketimpangan besar yang terjadi masa itu sehingga masyarakat sumber daya hingga negara sulit untuk bertumbuh. Selama Orde Baru, banyak aktivis yang berusaha membuka suara dan mendapatkan kritik terhadap pemerintah dengan tujuan mendapatkan hak, keadilan, serta masa hidup Indonesia yang lebih baik. Pertanyaannya, apakah pengorbanan yang terjadi selama masa Orde Baru benar-benar sebanding dengan pembangunan yang kita nikmati sekarang? Apa yang telah terjadi di masa lalu adalah sebuah pembelajaran yang dapat kita pelajari untuk masa saat ini. Masa lalu adalah sebuah proses yang kita lalui agar kita dapat lebih baik lagi dalam menata negara ini mulai dari masa kini dan ke masa yang akan datang.
Jangan menyimpan dendam dari masa lalu, namun teruslah menjalani hidup dengan melakukan hal-hal yang positif dan membuang hal-hal negatif dari pengalaman kita. Dan pada akhir kata, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.